kita punya pegangan menarik nih. Buku Naskah in English for Publishing Business. Nah, buku ini kayaknya cocok banget buat Anda yang mau mendalami dunia penerbitan ya. Apalagi pakai pendekatan unik, Public Planner Based Language Learning, PBLL. Oke, misi kita kali ini kita coba bongkar isinya. Kita lihat gimana sih kerangka naskah ini bisa bantu kita memahami seluk-beluk penerbitan. Betul sekali. Jadi PBLL ini tujuannya tuh nggak cuma soal kemampuan bahasa Inggris aja loh, tapi juga ngasah gimana ya, semacam insting editorial gitu. Mulai dari nulis, ya kan, terus nyunting substansi, mekanik, bahkan visual. Fokusnya itu benar-benar ke aplikasi di lapangannya, di industrinya. Oke, kita bedah si naskah ini ya. Siap. Mari kita mulai dari huruf pertamanya, N. N ini untuk names, pengertian naskah. Maksudnya apa nih names? Jadi N itu ngomongin jenis-jenis publikasinya. Nggak cuma buku loh, ada majalah, tabloid, brosur juga masuk. Pamflet, bahkan prospektus. Penting buat tahu bedanya. Misalnya prospektus kan beda banget tujuannya sama brosur biasa. Sangat finansial. Oh iya ya, beda format, beda target ya. Betul. Dan buku ini juga ngelihatnya dari berbagai sudut pandang gitu. Penulis, editor, penerbit. Oke. Jadi N itu soal identifikasi jenisnya ya. Nah, setelah kita tahu jenisnya, kan naskah itu perlu aksesorisnya ya. Ini kita masuk ke A nih. A untuk aksesoris. Kelengkapan naskah. Apa aja tuh? Nah, ini dia. Sering dianggap sepele padahal penting banget. Aksesoris itu ada yang sifatnya teks, leksikal gitu, kayak biografi penulis, sinopsis yang menjual atau resensi. Terus ada juga yang visual, piktorial, gambar, tabel, pemilihan font, itu krusial. Nomor halaman juga. Font bisa ngaruh banget ya ternyata. Banget. Dan buat yang belajar PBML, istilah-istilah Inggrisnya ini kayak blurb, caption, font selection, itu harus dikuasai biar komunikasinya lancar di dunia penerbitan. Oke. Detail kecil tapi vital ya. Lanjut, setelah naskahnya lengkap, sumbernya dari mana aja nih? Masuk ke S ya, sources. Sumber naskah, ya ini juga beragam. Ada yang dari institusi, misalnya pusat riset. Ada juga sumber formal lain, kayak penulis yang dikontrak, atau kerjasama antar penerbit. Nah, yang juga penting dan makin banyak sekarang, itu sumber non-formal. Penulis lepas kirim naskah gitu aja, unsolicited manuscript istilahnya. Yang tanpa diminta itu ya? Iya, di era digital gini, jalur ini makin rame. Penerbit perlu pintar-pintar ngelolanya. Oke, pemetaan sumber ini penting buat strategi akuisisi naskah ya. Berarti setelah dapat naskah dari berbagai sources, penerbit perlu nilai dong. Nah, ini masuk ke K. Kinds qualifications, jenis dan persyaratan naskah. Gimana pengelompokannya? Iya, Kak ini buat kategorisasi. Berdasarkan apa? Ya tujuannya, targetnya. Ada yang basisnya pengetahuan akademik, kayak skripsi, tesis. Ada yang informatif, misalnya berita, reportase majalah. Terus ada kategori populer, nah ini buku fiksi non-fiksi yang buat pasar luas. Yang bestseller gitu ya? Bisa jadi. Ada juga yang spesifik banget berdasarkan usia pembaca, anak, remaja, dewasa. Beda semua itu syaratnya, kualifikasinya. Jelas. Kategorisasi ini bantu proses selanjutnya pasti. Oke, sekarang kita bedah bukunya secara fisik. A lagi nih, anatomi naskah. Nah, ini seru nih, kayak lihat blueprint buku. Mulai dari luar dulu ya, sampul depan, front cover, sampul belakang, back cover, biasanya ada sinopsis atau blurb di situ. Iya. Terus masuk ke dalam, ada bagian awal, preliminary namanya. Isinya ada halaman judul Perancis, halaman hak cipta, persembahan, kata pengantar, daftar isi. Kadang ada kolofon juga. Kolofon itu apa? Info teknis ya. Betul, info produksi. Nah, baru deh masuk ke isi utama. Bab, subbab, terus terakhir bagian penutup, posliminer. Ada bibliografi, indeks, glosarium. Wah, lengkap banget ya bagian-bagiannya. Iya, paham anatomi ini penting, apalagi kalau terlibat di desain atau produksi. Oke, berasa kayak tur singkat struktur buku. Ini membawa kita ke elemen terakhir dari naskah, yaitu how. Ini pasti soal proses dan bisnisnya kan? Tepat sekali. H ini how, bagaimana? Ini ngomongin semua aspek operasionalnya. Gimana cara dapetin naskah? Biasanya lewat studi kelayakan dulu.
dinilai potensinya, layak nggak diinvestasiin, terus gimana ngelolanya, ya pakai workflow yang jelas, gimana produksinya, dari prapenulisan, bikin draft, revisi, editing, sampai akhirnya terbit. Prosesnya panjang ya. Iya, dan proses how ini sering dirinci lagi, kayak di buku ini disebut 7 tahapan dari corpus mysticum ke corpus mechanicum. Intinya, mengubah ide jadi barang jadi. Oh, itu melengkapi H ini ya. Betul. Terus H ini juga mencakup gimana ngitung biayanya, overhead, fixed cost, dan gimana masarinnya, pakai marketing mix yang pas. Oke, jadi kerangka naskah dan 7 tahapan itu saling melengkapi banget ya. Kasih gambaran utuh dari ide sampai ke tangan pembaca. Nah, pertanyaannya, kenapa ini penting buat pendengar kita? Karena ini ngebuka mata kita ya bahwa di balik setiap buku yang kita baca itu prosesnya kompleks banget, bukan cuma soal nulis terus cetak. Ada strukturnya, ada strateginya, ada alur kerjanya, pertimbangan editorial, hitung-hitungan bisnis. Jadi lebih menghargai ya. Iya, jadi lebih melek industri penerbitan lah. Dan mungkin kalau Anda tertarik ya ini bekal bagus buat jadi publipreneur. Benar banget. Oke, setelah kita bongkar semua elemen naskah nih, dari konsep awal sampai pemasarannya, Ada satu kutipan menarik nih dari J. Taylor yang disebut di buku ini. Siapapun bisa nulis buku, tapi nulisnya dengan baik dan bikin laku, nah itu bagian sulitnya. Ini pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau kita lihat elemen how tadi, soal pemasaran, soal biaya, apalagi di era digital yang serba cepat ini, menurut Anda aspek mana sih dari tantangan membuatnya laku yang paling krusial, paling harus dikuasai banget sama penulis atau penerbit zaman sekarang? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.